5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, loncengnya bunyi. Ibu-ibunya masih loading, Bu? Masih. Udah melek, Bu? Udah makan? Udah. Dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi saya paling sering ya mengulang ayat ini karena apa? Perjalanan waktu kita gitu ya, hari ke hari, day by day, tahun ke tahun, dari anak mulai masa kecil sampai kemudian dewasa, kita mengalami waktu yang selalu berubah gitu. Tapi di sini ada satu yang kemudian diingatkan Allah gitu ya, bahwa waktu yang berjalan itu adalah sebuah kerugian. Manakala apa? Manakala kita tidak menjadi orang-orang yang beriman dan tidak menjadi orang-orang yang beramal soleh. Tentunya kita harus pahami di sini bahwa kehidupan kita gitu ya, perjalanan kita masuk ke dalam kehidupan itu, kita harus punya satu model gitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita? Sehingga makna surat ini akan nyampe ke dalam diri kita, baik secara pemikiran maupun secara pembekalan. Kenapa? Karena tadi Allah katakan gitu ya, bahwa manusia itu rugi. Ya, waktu yang berjalan rugi. Sampai-sampai nih ada dari banyak ilmuwan itu yang menginginkan menciptakan sebuah mesin waktu ya terhadap waktu-waktu yang dilalui, yang di sana dia tidak bisa memberikan manfaat pada keluarganya. Waktu-waktu yang terbuang di mana dia di sana tidak menjadi orang-orang yang hebat. Waktu-waktu yang terbuang di mana dia tidak bisa mengelola waktunya secara baik untuk menjadi orang yang hebat gitu. Itu banyak gitu ya. Peneliti yang lakukan adalah apa? Menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak berimbas ke amal soleh dalam bentuk perilaku, dalam bentuk kata-kata yang baik, dalam bentuk perbuatan, maka hilang orang beriman ini. Karena esensinya orang beriman itu adalah kelihatan secara perilaku dan perbuatan. Amal solehnya berjalan. Nggak ada judulnya orang yang beriman itu pelit sama saudara. Nggak ada orang yang beriman itu kemudian pelit datang untuk berilmu. Karena tadi esensinya orang beriman itu adalah dia paham betul bahwa segala gerak-geriknya dalam kehidupan itu implikasinya adalah amal soleh. Ya. Kenapa diingatkan ini? Karena tadi dunia berubah gitu ya, pola pikir dan pola hidup manusia juga berubah. Dulu kita kalau nulis di papan tulis pakai apa, Bu? Pakai kapur. Pakai kapur. Ngetes doang nih, Bu. Terus mukanya tegang semua gitu kan. Kayak mau disetrap gitu. Terus kemudian kita dulu ngirim pesan lewat apa, Bu? SMS. Lewat surat. Terus naik lewat SMS. Yakin SMS. Pakai pager segala gitu kan. Ada yang ngerasain pager nggak? Belum. Saya ngerasain pakai pager. Sampai kemarin saya ke salah satu mall itu masih ada telepon umum gitu. Saya coba udah nggak bisa dipakai gitu kan. Sampai telepon umum. Artinya apa? Percepatan ya. Percepatan teknologi gitu ya. Percepatan pengetahuan yang akhirnya mengubah pola pikir manusia. Karena sekarang banyak GoFood ya. Terus kemudian hal-hal yang di situ HP yang serba instan, akhirnya pola pikir kita juga instan. Instannya dalam hal apa? Misalnya anak-anak ngaji gitu ya. Taunya ngaji, pokoknya anak gue harus bisa baca Al-Qur'an. Tapi ibunya nggak pernah pegang Al-Qur'an, nggak pernah motivasi anaknya untuk dekat dengan Al-Quran. Permintaannya banyak, protesnya banyak ke guru, requestnya panjang gitu ya. Anaknya babak belur gitu.
Ya, karena tadi kita semua dibentuk dengan pola pragmatis tadi. Ya, semuanya maunya serba instan. Apa-apa maunya udah cepet disediain gitu, nggak mau pakai proses. Jadi ini juga harus diwaspadai ya. Salah satu contohnya ini nih, yang ibu lihat tampak di sini apa bu? Ada yang bisa dilihat nggak di sini apa nih? Ini apa? Ini potret apa bu? Nggak ada hadiah bergulir ya? Ada nggak? Nggak ada ya kalau buat orang tua ya? Ini potret apa bu? Sibuk sendiri. Keluarga macam apa bu? Sibuk sama HP. Hah? Ini jangan-jangan potret keluarga kita gitu kan? Iya. Anak kita lagi ngerengek-rengek minta makan, kita lagi asik bikin status. Asik nih hari ini dapat rezeki, uangnya sampai dijejerin foto. Gitu ya. Asik nih hari ini dapat kiriman makanan, foto. Sampai nggak menikmati tuh makanannya, karena sebelum makan udah riweuh sama untuk foto. Anaknya tuh udah emak gitu kan, emaknya yang tunggu, ma ini gimana? Tunggu. Ini yang terjadi di kita gitu ya. Bayangin yang ngelayanin suami, matanya kemana, tangannya kemana, gitu ya. Terus kemudian yang ini masing-masing cuek aja gitu. Jadi ini sesungguhnya potretnya kita. Teknologi yang canggih itu kemudian mendegradasi, ya, mereduksi, menurunkan fokus kita kepada keluarga. Bukan fokus kita kepada keluarga doang, tata krama akhlak kita kepada suami hilang, gitu ya. Dan bukan istri doang yang akhlaknya hilang, suami juga hilang akhlaknya sama istri. Tempat tidur masing-masing say hello sama lawan jenis yang bukan pasangannya. Bener nggak bu? Ya. Ketawa ketiwi, siapa? Temen SMA gue, gitu kan. Siapa? Perempuan laki, pokoknya temen SMA gue, gitu kan. Anaknya di sono lagi pusing ngafalin A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus udah bengong aja, mamanya lagi, udah belum hafalannya, buat laporan nih, gitu kan. Itu perilaku kita gitu di dalam rumah. Anak kita berjuang keras untuk bisa menjadi hafiz Quran, tapi tidak didukung dan support. Bagaimana orang tua harus support gitu, dukung. Iya, sok. Ya. Nah, jadi ketika teknologi merubah pola pikir dan cara hidup manusia, kira-kira kalau modelnya kayak gini, masyarakat yang maju apa masyarakat yang sukses? Masyarakat yang maju atau masyarakat yang sukses? Nggak dua-duanya. Karena kenapa coba? Kalau kita gagal dalam keluarga, apa yang sukses dari diri kita gitu? Ya. Kalau misalnya kita gagal dalam mengasuh pola anak, apa yang maju dari pemikiran kita? Nggak ada. Punya uang, punya harta berlimpah gitu ya. Tapi tidak membuat generasi kita menjadi orang-orang hebat, bukan dalam hal materi ya. Secara akhlak sama secara intelektual lah kita sebut. Kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Oke ya. Lanjut lagi ya. Jadi kesibukan sebagian orang tua mengejar materi sehingga kebutuhan emosional anak jadi tidak terpenuhi gitu ya. Nih kita dilihat ya, nyuapin anak sambil nerima telepon. Nih kadang-kadang nganterin anak tapi anaknya ditarik-tarik gitu ya. Oh, ada yang ngerasa di belakang. Ayo cepetan gitu kan. Padahal anaknya anaknya tuh butuh gitu ya, dari pagi bangun masih nggak melek gitu ya. Paling bagus ya bu, ini saya kasih tahu tips-tips rahasia ya. Kalau mau nganterin anak apalagi pagi-pagi gitu ya. Kalau saya biasanya di mobil, dulu kan anak saya sekolahnya di Kelapa Gading. Jadi sepanjang perjalanan itu kita ngobrol gitu. Kamu ngapain nanti? Terus masuklah nasihat-nasihat di situ gitu.
Nah sekarang kalau bawaannya buru-buru, anaknya ditarik-tarik, anaknya malah kesel gitu kan. Sok. Mana sini? Lanjut ya. Nah kita lihat dampak dari ketika kurang kasih sayang di orang tua, kurang perhatian. Mau ke akhirat, mau dunia atau mau akhirat bu? Akhir. Hah? Dunia atau akhirat bu? Dunia dan akhirat. Ya. Dunia dan akhirat, jadi nggak pakai atau gitu ya. Dunianya kita untuk bisa menutupi akhiratnya kita. Karena ketika mikirin dunia terus, akhiratnya nggak nyampe, kita nggak akan bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika memprioritaskan akhirat, kita cuma jadi pengemis yang nada, hidupnya hanya dihidupi oleh orang lain, itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi dunia dan akhirat perlu kita bantu. Nah kondisi saat ini gitu ya, kerusakan yang terjadi yang tadi saya sebutkan. Ini adik-adiknya pada makan, ibunya kagak. Kayak mungkin kalau udah selesai yang makan ditahan dulu ya, biar bisa konsentrasi ibu-ibunya. Jadi kondisi saat ini kerusakan yang terjadi adalah karena sedikitnya orang yang mau mempelajari Al-Quran. Kok nggak kok Al-Quran sih? Ya iya, kalau Muslim udah jelas kan, pedoman hidup kaum muslimin, petunjuk hidup kaum muslimin. Jauh-jauh ngejadiin anak untuk hafiz Quran untuk apa? Gaya-gayaan? Nggak boleh bu. Karena salah satu hal yang kemudian kenapa anak itu kita kenalkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah untuk bisa mereka menjadi orang-orang yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, menjadi orang-orang yang akan memberikan manfaat bagi sesamanya. Ya so. Nih ya bu ya, 85% penduduk Indonesia beragama Islam, 85%. Tapi kita lihat yang melek Al-Quran berapa? Ternyata yang melek Al-Quran di sini berapa bu? 64. Bukan, ini yang melek Al-Quran berarti 30. Oh, Berapa? 36. 36. Gitu ya. Jadi yang tidak peduli sama Al-Quran itu 64%. Lebih dari setengah kaum muslimin gitu. Dan saya yakin di antara kita juga pasti ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Walaupun ngoyo anaknya dijadikan penghafal Al-Quran, tantangan terbesarnya adalah kita orang tua juga malu nggak sama anak sehingga termotivasi untuk belajar. Jadi jangan merasa bahwa tugas kita gitu ya, kita bawa anak kita ke lembaga Quran, kemudian tugas kita untuk belajar Al-Quran berhenti gitu. Kewajibannya sama, karena nanti anak akan nanya, "Ma, aku disuruh-suruh belajar Al-Quran, mama sendiri nggak belajar Al-Quran, tidak ada pembiasaan baca Al-Quran di rumah." Terus apa yang akan diharapkan dari anak, kecuali anak cuma dapat capek doang karena melihat orang tuanya nggak punya semangat anaknya gitu. Apalagi nggak pernah dikontrol. Guru udah berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak, tapi kemudian orang tua tidak pernah kontrol anaknya sampai sejauh mana. Ada ya cerita kalau dari guru-guru rumah Quran gitu ya, datang anaknya duduk gitu ya. Waktunya setoran, kamu setorannya 3 ayat ya. Nggak mau, aku maunya 2 aja. Lagi ujian, jatahnya harus 1 surat, nggak mau, aku cuma bisa 10 ayat aja. Gitu. Dia ngatur guru. Atau bisa jadi kita juga yang diatur sama anak. Boleh nggak diatur sama anak? Enggak. Boleh kalau anaknya benar kita salah. Tapi kalau misalnya kita kemudian tidak bisa memberikan bimbingan sama anak-anak, itu yang salah di kita. Anak menjadi kunci penentu apa yang mau dia lakukan. Tugas orang tuanya di mana gitu. Karena bagian dari tanggung jawab orang tua adalah bagaimana membawa dan membimbing
anak-anak. Imam masjid, nah ini nggak usah kita bahas, bukan areanya kita gitu ya. Kenapa Jadi kasih ke Ibu yang lagi? harus dipahami mempelajari Kenapa di Al-Quran itu sini? mudah nggak Bu? Nggak ngejawab gitu kan? Yang sekarang pakai up your hands saja deh tangan. Yang menganggap Al-Quran itu mudah siapa? Mudahnya. Mudah. Yang nggak menjawab Al-Quran itu mudah siapa? Nggak ada yang angkat tangan. Ya. Jadi Bu, ini yang bilang Al-Quran ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya apa? Al-Quran itu mudah atau enggak? Mudah. Orang Al-Quran yang bicara, Allah yang bicara gitu kan. Terus kemudian dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang ambil pelajarannya? Ya. Mana tadi punya jejak? Sofi, lama-lama aku suruh tukar kamu di sini ya. Ngedisak, ya. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Yang membuat sulit itu siapa? Diri kita. Ya kita sendiri. Yang nggak percaya Al-Quran sebagai petunjuk hidup siapa? Ya kita sendiri gitu. Udah yang repot itu apa? Udah nggak bisa baca gitu ya, dan nggak mau belajar pula. Berkahnya ada nggak? Ada. Kalau kata ustazah saya juga masih tertati-tati ya Bu, baca Al-Quran. Sehari itu harus bisa 1 juz. Dalam 1 hari minimal 3 ayat yang harus dihafal. Terus sampai kadang-kadang tengah malam itu sampai jam 11, jam 12 mata tuh sampai sepet. Pokoknya saya tetap harus setoran hafalan. Kenapa begitu? Karena ini bagian dari kecintaan kita sama Allah. Bukan cuma kecintaan kita sama Al-Quran, tapi bagian dari Allah memberikan banyak nikmat sama kita. Diberikan anak yang cakep-cakep, diberikan suami atau diberikan lingkungan keluarga yang baik. Apa bentuk rasa syukur kita sama Allah kecuali mematuhi apa yang menjadi kecintaannya Allah kepada kita? Apa yang bisa membuat Allah itu memberikan kelayakannya pada kita untuk kita menjadi orang yang dicintainya gitu. Sehingga setiap ada tanggung jawab pada saat jauh dari Al-Quran, tiba-tiba ada aja orang yang datang, nih aku mau ngasih Al-Quran gitu. Tuker kado dapetnya Al-Quran, dapat hadiah dapetnya Al-Quran. Saya sampai pesennya apa ya ketika Allah ngirimin Al-Quran terus nih sama kita gitu. Ya tentunya tadi ya, akhirnya ngambil pesan bahwa komitmen kita di Al-Quran perlu diperkuat, perlu diperkokoh. Waktu anak saya kecil-kecil gitu ya, saya ingat betul waktu itu diajarin bagaimana anak bisa mau dekat sama Al-Quran kalau orang tuanya nggak pernah pegang Al-Quran. Ada seorang ibu rumah tangga ya, yang satu kali itu dia lagi dalam keadaan kalut, dia biasa megang Al-Quran gitu ya. Satu kali dia duduk di sejadah cuma nangis doang. Biasanya langsung ngambil Al-Quran gitu. Tapi hari itu dia cuma pegang, cuma nangis di sejadah itu dengan cucuran air mata. Tahu anaknya yang kecil yang setahun, umur 1,5 tahun datang bawa Al-Quran disuruh baca ibunya. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi Al-Quran itu akan datang ke kita kalau kita juga punya usaha kepada Al-Quran untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Kita bisa ngomong apa aja, saya pengen belajar Al-Quran, menjadi seorang tahfiz, mau jadi penghafal Quran gitu. Tapi usaha kita sampai sejauh mana ke Al-Quran? Lowong keyakinan kita terhadap Al-Quran ngajar rendah. Ketika Allah mengatakan tentang konsep rezeki, kita nganggap rezeki, tahu apa tentang rezeki gitu kan. Karena tadi keyakinan kita yang berkurang terhadap Al-Quran, dan yang menyulitkan kita sendiri ya kita sendiri gitu. Sehingga memang
ketika kita nggak dekat sama Al-Quran, maka pintunya pun ditutup untuk bisa mempelajari Al-Quran. Hebatnya orang-orang kafir dahulu gitu ya, benci sama Rasulullah. Tapi hebatnya ya, setiap malam pada taklimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu rumah yang selalu dipakai untuk taklimnya Rasulullah dan para sahabat gitu ya, didatengin sama orang-orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy. Mereka itu berdiri di sisi-sisi dari rumah tersebut. Abu Jahal di sisi sebelah kirinya, terus siapa lagi gitu ya di sebelah kanannya. Sampai pada saat selesai taklim, pada saat pulang, itu pada ketemu tuh. Loh, kok kamu ada di sini ngapain? Loh, kok kamu ada di sini ngapain? Ternyata mereka datang ke taklimnya Rasulullah hanya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibahas Rasulullah saat itu. Itu orang kafir loh yang belum muslim nih. Nah, seyogyanya kita yang seorang muslim pun bisa menjadi satu potret gitu ya. Kita lihat ya malunya sama orang tua ini nih. Suaranya nggak itu sih. Iya. Oh, yang nenek-nenek. Berusaha keras untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran dan Al-Qurannya segede gitu. Kalau orang lain mah kan udah males ya. Bahkan ada beberapa orang tua yang memulai hafalannya di usia 60 tahun, tuntas. Kita yang masih muda, satu ayat, dua ayat, satu surat aja nggak tuntas-tuntas. Ya, balik lagi. Jadi di sini dikatakan kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ibu-ibu tolong cermati ayat ini ya. Ya, di sini dikatakan Al-Quran itu cahaya bagi yang ditunjuki oleh Allah gitu. Jadi nggak akan menjadi penerang, nggak akan jadi cahaya, tidak akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak mau dekat dengan Al-Quran. Kemudian adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Bu, aku mau cerita ya, dengerin ya. Jadi ini ada seorang ibu nih, anaknya sudah berusia 17 tahun. Dia kerja di salah satu perusahaan yang mengurusi pernikahan. Terusnya dia kerja berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Dan kemudian dia melakukan itu ya, affair. Tahu ya affair ya? Affair dengan teman kerja. Yang laki-lakinya sampai resign, yang